Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan minggu kemarin kan kita telah mempelajari rumus rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sudut rangkap pada trigonometri. Nah, sebelum masuk ke materi sudut rangkap, kita akan mengulas kembali materi kuadran trigonometri. Di sini kuadran itu ada 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai ke 90 derajat. Dari kuadran 2 itu dari 90 derajat sampai ke 180 derajat. Untuk kuadran 3 dari 180 derajat sampai ke 270 derajat. Dan untuk kuadran 4 dari 270 derajat sampai ke 360 derajat. Nah, untuk kuadran 1, semua nilai di kuadran 1 itu nilai cos, sin, dan tangannya itu positif. Adapun di sini yang tulisan merah ini kita kasih contoh, ibu kasih contoh, misalkan sin sama dengan sin 90 dikurangi alfa derajat, maka nilainya akan sama dengan, di sini kita lihat nih, jika menggunakan yang ditandai bintang atau merah, terjadi perubahan dari sin menjadi cos, dari cos menjadi sin, dan dari tangan menjadi kotangan. Nah, di sini kan sin 90 dikurangi alfa derajat, maka sama dengan perubahannya cos alfa derajat. Ya, pada kuadran 1 semua nilainya itu berarti positif. Nah, untuk kuadran 2 kecuali sin, semua nilai itu negatif. Cos dan tangannya itu negatif. Atau pada kuadran 2 yang nilainya positif hanya sin. Misalnya di sini sin 90 ditambah alfa derajat. Sama aja kayak tadi. Yang untuk tanda merah di sini, untuk yang tulisannya merah, kita lihat terjadi perubahan sin menjadi cos, cos menjadi sin, atau tangan menjadi kotangan. Di sini karena nilainya itu sin 90 ditambah alfa derajat, maka hasilnya akan sama dengan cos alfa derajat. Nah, karena di sini sin-nya itu nilainya plus, maka di sini tetap plus. Akan tetapi beda cerita jika yang diketahuinya itu cos 90 ditambah alfa, maka nilainya itu akan sama dengan min sin alfa. Karena cos di kuadran 2 nilainya adalah negatif, maka cos 90 ditambah alfa derajat itu sama dengan nilainya dengan minus sin alfa derajat. Untuk kuadran 3 nilainya selain nilai tangan itu adalah negatif. Atau kuadran 3 nilai yang positif itu hanya nilai tangan. Dan untuk kuadran 4 nilai yang positif hanya nilai cos. Selain nilai cos maka negatif. Kita langsung masuk ke rumus sudut rangkap. Yang pertama adalah rumus dari sin 2A, yaitu sama dengan 2 sin A dikali cos A. Yang kedua, rumus dari cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Rumus cos 2A yang kedua itu ada 2 cos kuadrat A dikurangi 1, dan yang ketiga ada cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Jadi rumus cos 2A itu ada 3. Dan yang ketiga, rumus dari tangan 2A sama dengan 2 tangan A dibagi 1 dikurangi tangan kuadrat A.
Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini jika tangan A sama dengan 1/2, maka nilai dari sin 2A sama dengan, kita ingat tadi rumus sin 2A itu adalah 2 sin A dikali cos A. Maka nilai yang harus kita cari adalah nilai sin A dan nilai cos A. Nilai sin A dan nilai cos A jika diketahui tangan A-nya itu sama dengan 1/2, maka kita dapat mencarinya menggunakan rumus Pitagoras. Kita tulis dulu tangan A sama dengan 1/2. Lalu kita gambar segitiga siku-siku untuk memudahkan kita dalam mencari nilai Pitagorasnya. Karena tangan A itu sama dengan Y per X, maka Y-nya itu sama dengan 1 dan X-nya itu sama dengan 2. Maka kan kita di sini akan mencari nilai R. Untuk mencari nilai R, rumusnya adalah R itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena di sini X-nya itu adalah 2 dan Y-nya itu adalah 1, maka R-nya itu dapat kita peroleh 1 kuadrat, ini kebalik, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, atau sama dengan hasilnya adalah akar 5. Jadi sin A itu dapat dicari dengan Y per R, maka hasil dari sin A sama dengan 1 per akar 5, karena Y-nya itu adalah 1 dan R-nya itu adalah akar 5. Sedangkan untuk cos A dicari dengan X per R, maka nilai cos A sama dengan 2 per akar 5, karena nilai X-nya itu sama dengan 2 dan R-nya sama dengan akar 5. Setelah kita dapatkan nilai sin A dan nilai cos A, kita langsung masukkan ke rumus sin 2A. Rumus sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Langsung kita masukkan 2 dikali 1 per akar 5 dikali 2 per akar 5. Langsung kita kali nilai 1 per akar 5 dikali 2 per akar 5. Hasilnya adalah 2 dikali 2 per 5. Di sini 1 per akar 5 dikali 2 per akar 5. 1 dikali 2 itu hasilnya 2 per akar 5 dikali akar 5, hasilnya 5. Maka 1 per akar 5 dikali 2 per akar 5 itu hasilnya 2 per 5. Jadi sin 2A sama dengan 2 dikali 2 per 5 sama dengan 4 per 5. Maka hasil dari sin 2A itu adalah 4 per 5. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Buktikan 1 dikurangi cos 2A per sin 2A sama dengan tangan A. Nah, di sini kita cari dulu kita tulis dulu rumus dari cos 2A. Cos 2A itu rumusnya bisa menggunakan rumus yang 1 min 2 sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, kita pindahkan nilai sinnya itu ke ruas sebelah kiri, maka nilainya menjadi positif 2 sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos 2A. Cos 2A itu karena cosnya ini pindah ke ruas kanan, maka nilai cos yang positif menjadi negatif. Lalu kita cari nilai dari sin 2A menggunakan rumus 2 sin A dikali cos A. Nah, karena kita sudah tulis rumus dari cos 2A dan sin 2A tersebut, kita langsung masuk ke pembuktian. Di sini 1 dikurangi cos 2A sama dengan sin 2A. Kita masukkan di sini, karena ini kan sama 1 min cos 2A. 1 min cos 2A itu sama dengan 2 sin kuadrat A, maka di sini kita tuliskan sama dengan 2 sin kuadrat A dibagi sin 2A itu sama dengan 2 sin A dikali cos A, maka kita tulis di sini 2 sin A dikali cos A. Nah, kita uraikan 2 sin kuadrat A. 2 sin kuadrat A itu sama dengan 2 sin A dikali sin A dibagi sin A dikali cos A. Nah, karena di sini sama 2 sin A, atas dan bawah 2 sin A, maka kita coret
hasilnya adalah menjadi sin A dibagi cos A. Nah, karena tangen itu dapat dicari atau sama dengan sin A per cos A, maka terbukti bahwa 1 dikurangi cos 2A per sin 2A itu sama dengan tangen A. Berarti terbukti. Sekian pembahasan materi dari saya. Tetap semangat belajar online. Untuk tugas sudah saya lampirkan soalnya pada Google Classroom. Untuk pengumpulan melalui link Google Form, atau jika ada kendala pada link Google Form bisa menghubungi saya via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.